Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6, kembali lagi dengan saya Miss Astria. Bagaimana kabarnya teman-teman pada hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini Miss Astria akan menjelaskan materi di tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, yaitu bekerja sama untuk mencapai tujuan. Apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Jika sudah siap, mari kita mulai kegiatan belajar kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, berikut ini tujuan pembelajaran yang akan teman-teman dapatkan setelah teman-teman menonton video ini. Supaya teman-teman mencapai tujuan pembelajaran di video ini, teman-teman diharapkan mengikuti kesepakatan belajar pada video kali ini. Yang pertama, teman-teman harus fokus. Yang kedua, teman-teman menyiapkan buku dan alat tulis yang akan digunakan. Yang ketiga, teman-teman mendengarkan materi ini dengan baik. Yang keempat, teman-teman mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Dan yang kelima, teman-teman merapikan kembali buku dan alat tulis yang sudah digunakan. Jika teman-teman sudah siap, teman-teman silakan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini ya, dengan menyimak video berikutnya. Teman-teman, selama pandemi ini, janganlah menjadi alasan teman-teman untuk malas belajar. Dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Nah teman-teman, supaya kita lebih tinggi derajatnya, mari kita semangat untuk menuntut ilmu ya. Teman-teman, coba teman-teman perhatikan di buku paket 6B halaman 68. Di sini ada teks "Ayo membaca" yang berjudul Pertempuran Ambarawa. Pada subtema sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari bagaimana cara membuat peta pikiran dalam menganalisis informasi yang ada pada di teks bacaan. Sekarang ayo kita dapatkan informasi penting pada teks Pertempuran Ambarawa. Informasi yang pertama, kita dapat mengetahui bahwa Pertempuran Ambarawa diawali dengan mendaratnya tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Kontak senjata ini meluas menjadi pertempuran saat tentara sekutu membebaskan secara sepihak para tahanan Belanda di Magelang dan Ambarawa. Pertempuran ini terjadi di sepanjang Jalan Ambarawa dan menyebabkan gugurnya Letkol Isdiman, kemudian dilanjutkan oleh Kolonel Sudirman. Selanjutnya pada tanggal 23 November 1945 berlangsung tembak-menembak dengan pasukan sekutu, dan di tanggal 12 Desember pasukan Indonesia melancarkan serangan serentak bersama bala bantuan dari Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Purwokerto, Magelang, dan Semarang. Pasukan sekutu ini berhasil diusir setelah 4 hari pertempuran berkat kerjasama yang baik oleh pejuang Indonesia. Teman-teman, berikut tadi adalah informasi penting yang kita dapatkan dari Pertempuran Ambarawa. Kesimpulannya bahwa dengan bekerja sama, maka Pertempuran Ambarawa dapat dimenangkan oleh Indonesia.
Teman-teman, perjuangan para pahlawan pada pertempuran Ambarawa merupakan salah satu sikap kerjasama, yaitu para pahlawan berjuang bersama untuk mengusir tentara sekutu. Dalam kehidupan sekitar kita pun ada banyak makhluk hidup yang memiliki sifat rukun dan suka bekerja sama. Salah satunya adalah semut. Semut ini adalah serangga dari anggota suku Formicidae dengan bangsa Hymenoptera. Nah, teman-teman, semut ini ada banyak loh, lebih dari 12.000 spesies yang hidup di kawasan tropis dengan anggota ribuan per koloninya. Nah, dalam anggota koloni semut ini terbagi menjadi ada yang semut pekerja, ada yang semut pejantan, dan ratu semut. Dimungkinkan pula dalam koloni semut ini terdapat semut pejaga yang berfungsi untuk menjaga koloni semut-semut itu. Dan satu koloni itu dapat menguasai daerah yang luas untuk mendukung kehidupan semut. Nah, semut ini hidup atas dasar kerjasama, teman-teman. Di antaranya dengan kerjasama anggota. Semut ini dapat melewati rintangan dan membawa potongan makanan karena kerjasama. Kemudian, semut ini bertelur dan mengalami metamorfosis sempurna, yaitu dari larva, pupa, hingga menjadi semut dewasa. Nah, semut ini ada yang namanya semut pekerja. Semut pekerja ini mampu bertahan hidup selama 45-60 hari. Sedangkan untuk ratu semut dapat bertahan hidup hingga 20 tahun. Apabila ratu semut mati, koloni semut hanya bisa bertahan beberapa bulan saja. Selain ciri khas tadi, semut juga memiliki keistimewaan. Yang pertama, pada semut jantan mampu menopang beban dengan berat 50 kali dari berat badannya sendiri. Yang kedua, semut ini mengeluarkan bau sebagai tanda bahaya. Yang ketiga, semut mempunyai antena untuk membantu, menyentuh, dan merasakan getaran. Yang keempat, jika berpapasan, semut saling bersentuhan seperti ketika kita sedang bersalaman. Selain semut yang dapat beradaptasi dengan cara bergotong royong dan hidup berkelompok, ada juga hewan yang beradaptasi dengan kemampuan kamuflasenya. Kamuflase ini merupakan perilaku yang dilakukan oleh seekor hewan dengan berada di tempat yang memiliki warna yang sama dengan warna tubuhnya. Ada apa saja ya? Kita simak di pembahasan berikutnya. Yang pertama ada citah dan singa. Kedua hewan ini bersembunyi di rerumputan karena memiliki warna yang sama seperti rerumputan. Seperti tidak terlihat ya teman-teman ya, karena rerumputannya juga berwarna coklat seperti citah itu. Lanjut ada belalang daun. Selain belalang daun ini, terdapat juga jenis serangga yang memiliki bentuk dan warna seperti tempat hidupnya, seperti untuk menyamarkan diri dari pemangsanya. Contohnya ada serangga kulit kayu, kupu-kupu, dan belalang bunga. Nah, teman-teman, tubuh dari belalang daun ini mirip seperti daun ya. Selanjutnya ada beruang kutub. Beruang kutub ini memiliki bulu yang putih teman-teman di tengah hamparan salju, sehingga pemangsanya kesulitan untuk memangsanya. Karena apa coba? Karena warna bulunya sama dengan warna salju, yaitu sama-sama putih. Selanjutnya ada hewan yang beradaptasi dengan mimikri, yaitu perilaku hewan mengubah warna tubuhnya dengan warna yang dihinggapinya.
Jadi teman-teman bedakan ya, antara kamuflase dan mimikri itu berbeda. Jika kamuflase itu hewan tidak mengubah warna tubuhnya, sedangkan untuk mimikri hewan mengubah warna tubuhnya. Contoh yang pertama ada hewan kelinci salju. Kelinci salju ini mengubah warna tubuhnya dari putih pada musim dingin dan kecoklatan pada musim panas. Teman-teman dapat menemui kelinci salju ini di negara beriklim subtropis. Selanjutnya ada bunglon. Ketika bunglon di batang, maka bunglon ini mampu mengubah warna kulitnya menjadi kecoklatan. Namun, ketika bunglon ini pindah ke daun, maka warna kulitnya pun akan menyesuaikan sesuai dengan warna daun, yaitu berubah menjadi kehijauan. Selanjutnya ada hewan laut yaitu gurita. Gurita ini memiliki warna abu muda dan putih. Dalam kondisi tertentu, gurita mengubah warna tubuhnya ketika memperingatkan gurita lain atau ketika menyamarkan diri dari musuh. Seperti yang ada pada layar, gurita ini berubah warna mengikuti warna pasir yang ada di dasar laut. Ada juga hewan yang beradaptasi dengan tingkah lakunya, yaitu hewan ini berperilaku menyesuaikan dengan lingkungannya. Contohnya ada cumi-cumi, yaitu dengan cara mengeluarkan tinta hitam dan mengubah warna kulitnya. Juga ada paus, salah satu mamalia yang hidup di laut. Paus ini muncul di permukaan air untuk menghirup udara dan menyemprotkannya. Kenapa teman-teman? Karena paus ini bernafas dengan paru-paru. Paus ini tidak dapat memanfaatkan oksigen yang terlarut di dalam air seperti ikan. Makanya paus ini secara berkala muncul ke permukaan air untuk menghirup udara dan menyemprotkan air. Selanjutnya ada cicak. Cicak ini beradaptasi dengan cara memutuskan ekornya atau disebut autotomi. Selanjutnya ada kerbau. Hewan ini mencari kubangan saat musim kemarau untuk berendam supaya kerbau tidak dehidrasi, teman. Ketika Belanda masih berada di Indonesia, para pejuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara meraih kembali kedaulatan Indonesia, yaitu salah satunya dengan jalan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Ada apa saja ya perundingannya teman-teman? Nanti kita akan menjelaskan perundingan Linggarjati, perundingan Renville, kemudian ada perundingan Romroyen, dan yang terakhir ada perundingan Konferensi Meja Bundar. Kita mulai dari perundingan yang pertama, yaitu perundingan Linggarjati. Kenapa dinamakan perundingan Linggarjati? Karena perundingan ini dilaksanakan di daerah Linggarjati yang ada di kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat, yaitu dilakukan pada tanggal 10 November tahun 1946. Untuk wakil Indonesia yang hadir yaitu adalah Sultan Syahir, ada Muhammad Royan, dan juga ada Susanto Tirtoprojo. Untuk wakil Belanda ada Profesor Schemenhorn, dan untuk wakil penengah yaitu ditengahi oleh Lord Killern dari pemerintah Inggris. Adapun hasil dari perundingan ini disahkan pada tanggal 25 Maret tahun 1947 yang berisi bahwa Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia terdiri atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda akan membentuk negara Indonesia Serikat. Selanjutnya ada perundingan Renville. Perundingan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Januari tahun 1947. Diadakan di atas geladak kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Makanya perundingan ini dinamakan dengan perundingan Renville.
Nah, kapal ini sedang berlabuh di Tanjung Priuk. Di Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjojoatmojo, dan ditengahi oleh Komisi 3 negara, yaitu ada Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Adapun isi dari perjanjian Renville yaitu Belanda hanya mengakui daerah Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian kecil Jawa Barat dan Sumatera. Tentara Republik Indonesia ditarik mundur dari daerah yang diduduki Belanda. Nah, teman-teman, karena perundingan Renville ini tidak menghasilkan suatu yang diharapkan oleh Indonesia, maka berlanjut ke perundingan yang selanjutnya, yaitu ada perundingan Romroyen. Perundingan Romroyen. Perundingan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Mei tahun 1949 yang ditengahi oleh United Nations Commission for Indonesia atau disingkat UNCI. Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rom dan Belanda dipimpin oleh Dr. Van Rooyen. Adapun hasil kesepakatan dari perundingan Romroyen ini, yang pertama, pemerintah Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, Indonesia dan Belanda akan mengadakan konferensi meja bundar. Nah, teman-teman, di konferensi meja bundar ini merupakan pengakuan Belanda bahwa Indonesia telah merdeka secara berdaulat. Yuk kita simak. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949 diadakan konferensi meja bundar. Konferensi ini diikuti oleh Indonesia, Belanda, dan Belgian Council for Federal Overlays atau BFO. Nah, dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda dengan nama Dr. William Drees, dan delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta. Untuk dari Dewan BFO itu diwakili oleh Sultan Hamid II, dan Belanda diwakili oleh Mr. Van Marseveen, dan dari UNCI diwakili oleh Chris Lee. Nah, pada tanggal 2 November ini disahkan hasil dari KMB, antara lain yaitu Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian, untuk masalah Irian Barat, penyelesaiannya ditunda selama 1 tahun. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat longgar berdasarkan kerjasama secara sukarela dan sederajat. Yang keempat, akan dibentuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau disingkat APRIS dengan TNI sebagai intinya. Nah, teman-teman, ternyata hasil dari KMB ini Belanda sudah mengakui Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdaulat. Namun di sini para pejuang Indonesia belum puas, teman-teman, karena Belanda hanya mengakui Indonesia Republik Indonesia Serikat. Yang pada perjuangan kemerdekaan Indonesia, para pejuang menginginkan bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan. Nah, sedangkan dari Belanda ini hanya mengakui Indonesia sebagai negara Republik Indonesia Serikat. Nah, makanya para pejuang ini tidak berhenti berjuang untuk Indonesia merdeka secara berdaulat dan merdeka dengan seutuhnya. Akhir KMB merupakan salah satu wujud Indonesia diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Sebelumnya, pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, Indonesia hanya merdeka namun belum berdaulat. Hal ini disebabkan karena adanya rasa persatuan dan kesatuan oleh para pejuang kita yang telah menunjukkan semangatnya untuk meraih kemerdekaan Indonesia dengan sikap rela berkorban dan nasionalismenya. Semangat rela berkorban demi kepentingan bersama ini pasti akan mempererat persaudaraan.
Nah teman-teman, dari sikap kepahlawanan ini kita juga perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya di dalam kehidupan kita tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tentram. Oleh karena itu teman-teman, mari kita mengisi kemerdekaan Indonesia dengan cara saling menjaga persatuan dan kesatuan, meningkatkan jiwa nasionalisme kita, dan mempererat persaudaraan kita. Alhamdulillah teman-teman, selesai sudah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Teman-teman, yuk kita ingat-ingat kembali apa yang sudah teman-teman pelajari di video pembelajaran kita pada hari ini. Teman-teman, tadi kita sudah mempelajari cara memperoleh informasi penting dari sebuah teks paragraf. Kemudian kita juga telah mempelajari tentang adaptasi hewan, dan juga kita mempelajari tentang persatuan yang diwujudkan oleh pahlawan-pahlawan kita, sikap yang ditunjukkan oleh pahlawan kita ketika ingin memerdekakan Indonesia. Baik teman-teman, jika ada materi yang belum teman-teman pahami, teman-teman dapat bertanya ke wali kelas masing-masing ya. Baik teman-teman, untuk tugas jangan lupa untuk dikerjakan dengan tepat waktu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya ada di halaman 81, yaitu ayo menulis. Teman-teman silakan ditulis pertanyaannya dulu, kemudian teman-teman jawab di bawahnya. Untuk tugas ayo diskusi di halaman 82, teman-teman dapat mendiskusikannya dengan bunda, ayahnya, ataupun kakaknya.